pagi pemirsa, Kabar Indonesia kembali hadir untuk menyapa Anda hari ini. Kami akan menghadirkan kabar terbaru yang tentunya aktual, menarik, dan terpercaya. Bersama saya, Fadila Elza Ida Putri, inilah berita selengkapnya. Kasus korupsi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan luar biasa karena bisa berdampak kepada banyak hal, mulai dari perekonomian negara, kesejahteraan warga, pemenuhan HAM, hingga akses terhadap kebutuhan dasar warga negara. Korupsi dana desa, Kades di Cikenblora divonis 4 tahun penjara. Sebelumnya JPU menuntut terdakwa Rumidi dihukum 5 tahun penjara atas perbuatannya korupsi dana desa 2023 Desa Ngelebur. Diketahui sebelumnya, Rumidi sudah lama tidak masuk di kantor, tepatnya di Balai Desa Ngelebur. Ternyata dirinya kabur ke Lampung untuk menghindari kasus korupsi yang sedang melilitnya. Namun apesnya dirinya tertangkap saat menjenguk keluarganya sakit di salah satu rumah sakit Purwodadi. Dari hasil investigasi, uang yang dikorupsi Rumidi digunakan untuk melunasi hutang pribadi. Berdasarkan hasil penyelidikan, sejumlah pembangunan yang tercatat dalam laporan anggaran APBD 2022 tidak ada bentuk fisiknya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan dari tim investigasi Kejaksaan Negeri Blora. Kepada yang bertugas di lapangan, saya persilakan. Oke, terima kasih. Saya sudah berada di Kabupaten Blora, tepatnya di kantor Kejaksaan Negeri Blora. Tepatnya ada di Jalan Ahmad Yani nomor 22. Langsung saja ikuti saya untuk mendengarkan penjelasan hasil investigasi kasus korupsi di Desa Ngelebur Cikenblora bersama salah satu tim investigasi dari Kejaksaan Negeri Blora. Langsung saja ikuti saya. Baik, terima kasih. Kami dari tim investigasi Kejaksaan Negeri Blora akan memberikan sejumlah informasi mengenai bahwa benar adanya Rumidi Kades Ngelebur Cikenblora terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi uang dana desa. Kami dari Kejaksaan Negeri Blora juga telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti BPK dan Inspektorat Kabupaten Blora yang bersama-sama untuk menangani kasus ini. Yang bersangkutan atas nama Rumidi telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu merugikan keuangan atau dana desa. Dan berdasarkan hasil audit inspektorat, hampir kurang lebih itu ada 396 juta. Laporan pembangunan menggunakan anggaran APBD tahun 2022 dilakukan sejak bulan Juli hingga Desember 2022. Beberapa pembangunan yang dilaporkan itu seperti RLTH, Talut, Jalan Usaha Tani, dan beberapa pembangunan yang lain. Ternyata secara fisik itu tidak ada, dan sebagian kegiatan itu juga sudah diberikan material, tapi pembangunannya itu terbukti tidak ada di lapangan. Rumidi memberitahu kepada bendahara desa bahwa APBD akan dipinjam. Kemudian keduanya pergi ke bank, lalu ia mengajukan pencairan dana tersebut. Rumidi selanjutnya meminta bendahara desa untuk membuat berita acara di mana isinya itu mengenai dana desa yang digunakan untuk pembangunan atau keperluan lain. Namun, dalam berita acara APBDes dituliskan juga bahwa dana desa tersebut digunakan untuk pembangunan. Faktanya malah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Rumidi pun sempat melakukan upaya pengembalian, namun dia hanya mampu mengembalikan 40 juta. Setelah mengembalikan 40 juta, yang bersangkutan kabur dan dia tidak melaksanakan lagi kegiatan sebagai kades dan tidak jelas keberadaannya.
Maka dalam konferensi pers yang digelar di Mapolres Blora pada hari Kamis tanggal 21 September tahun lalu, tepatnya 2023, Rumidi pun mengaku bahwa APBDes yang diselewengkan tersebut digunakan untuk biaya berobat dan membayar utang kepada pemilik rental mobil. Dia bilang, waktu itu saya sakit, keluarga saya juga sakit, saya sendiri pun menderita sakit untuk berobat dan ada desakan pula untuk membayar mobil rental, tutur Rumidi ketika di Mapolres Blora. Selanjutnya muncul dugaan bahwa Rumidi kabur karena telah melakukan penyelewengan APBDes. Maka dengan itu, koordinasi beberapa pihak, Kejaksaan Negeri Blora bersama BPK dan Inspektorat, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer, yakni pasal 2 ayat 1 Jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, selain pidana penjara, terdakwa juga divonis pidana denda 200 juta, subsidiar 2 bulan kurungan, serta pidana tambahan berupa pembayaran dari kerugian yang terjadi di Desa Ngelebur tersebut, yakni sejumlah 396 juta. Dan bersama ini, Kejaksaan Negeri Blora melakukan koordinasi dan melakukan upaya lebih lanjut terhadap Rumidi atau terdakwa. Mungkin itu saja hasil investigasi dari tim Kejaksaan Negeri Blora. Kami mengimbau kepada seluruh warga negara Indonesia, khususnya warga Blora, untuk selalu menanamkan kejujuran dalam diri sehingga kasus-kasus seperti itu tidak terulang lagi, khususnya di Kabupaten Blora tercinta. Terima kasih. Baik, terima kasih, itulah laporan yang bisa saya sampaikan. Langsung saja saya kembalikan ke studio. Terima kasih kepada rekan yang telah bertugas di lapangan atas informasinya. Demikianlah berita korupsi tadi menutup jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Fadila Ilzaida Putri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.